Selamat datang lagi di podcast Koalisem 7. Oke, seru banget nih, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Muhammad Ilham Bayu Pratama dari Sekolah Tinggi Multimedia. Halo adik-adik, apa teman-teman Semada 21. Nama angkatannya apa? Atraspera. Mantep gak tuh, bagus banget tuh. Keren sih, keren. Nah, Bay, kamu tuh dari jurusan Matek Toksi kan, bener kan? Bener banget. Nah, aku tuh kayak apa sih jurusan itu? Kamu bisa jelasin dikit nggak tentang jurusanmu tuh? Nah, jadi teman-teman kenalin dulu sebelumnya. Aku Muhammad Ilham Bayu Pratama. Aku dari alhamdulillah kemarin keterima di MMTC Yogyakarta. Aku ngambil jurusan Matek Toksi. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya nih, apa sih itu Matek Toksi? Matek Toksi itu singkatan sebenarnya. Apa tuh? Kepanjangan itu Manajemen Teknik Studio Produksi. Itu ngapain aja sih? Aku benar-benar kayak awam gitu tentang jurusan itu. Jadi kebanyakan teman-temanku nih yang baru dari UNIF, mereka kenapa ngambil jurusan ini? Karena mereka itu lebih tertarik di bidang, kebanyakan ya, mostly ya, lebih tertarik di bidang videografi sama fotografi. Jadi mereka lebih suka buat megang kamera atau peralatan studio gitu loh. Oh, jadi itu kenapa itu disebutin Manajemen Teknik Studio Produksi, jadi itu. Oh, jadi itu dipersiapin buat kayak televisi, perfilman gitu nggak sih kalau setahu? Atau gimana nih? Iya. Oh. Jadi kayak udah disiapin dari kuliah buat kita jadi kinerja di bidang televisi, perfilman, jadi kameramen dan sebagainya gitu. Mantep banget. Namanya aja juga Sekolah Tinggi Multimedia kan. Nah, aku penasaran nih, Sekolah Tinggi Multimedia tuh di mana nih? Jadi MMTC atau Sekolah Tinggi Multimedia di Jogja. Jadi alamatnya tuh di Jalan Magelang. Oh, di Jogja ya. Jadi kalau kalian tahu nih teman-teman, tahu JCM nggak? Kamu tahu JCM nggak? Nggak tahu. Di mana tuh? Itu Jogja City Mall. Oh iya. Jadi buat gampangannya nih, kalian buat biar nggak kesasar, patokin aja sama Jogja City Mall. Ketik aja di Google Jogja City Mall, pasti sebelahnya ada MMTC. Wih, mantap. Berarti udah enak lah ya kalau kita mau belanja-belanja berarti ya di MMTC. Ibaratnya gini nih, kayak kantinnya MMTC gitu. Oke. Kantinnya MMTC. Kantinnya kan pada di gedung sendiri kan. Kalau kita punya mall sendiri ya. Nah, kan punya mall sendiri nih, berarti biaya hidupnya di sana gimana nih? Sebenarnya tergantung teman-teman sih, bisa tergantung manajemen keuangannya. Maksudnya ngatur pengeluarannya tuh kalian mau head on. Bisa, head on bisa. Jelas bisa. Tapi ntar akhir bulan sekarat Indomie doang setiap hari. Tapi kalau kalian hemat bisa banget. Contoh nih, Jumatan deh, kalian cari masjid yang nyediain rames aja. Itu salah satu buat ngehematin inilah. SMA 2 itu ya. Itu kelihatan tuh. Terutama anak kos, itu wajib banget. Tapi kamu udah dapet kos belum? Untuk sekarang sih belum. Tapi nggak tahu ya, kayaknya mulai Januari baru nyari kos. Ya hampir sama ya kayak univ-univ di Jogja lain mungkin ya, harga kos dan lain ya. Nah, gini Bay, SMM nih kan kamu udah ospek online kan pas itu? Udah. Nah, kamu mesti selayang pandang lah tentang lingkungan kampus dan fasilitasnya nih. Itu gimana sih STMM sendiri? Jadi STMM itu berdasarkan kemarin ospek online yang aku lihat ya. Jadi universitasnya cukup lengkap sih, fasilitas-fasilitas yang memadai. Maksudnya contoh studio pasti kan. Universitas multimedia nggak ada studio, masa nggak ada studio mau gimana dong? Iya. Produksinya kayak kurang gitu. Ada studionya itu udah standar nasional kayak stasiun TV swasta yang ada di Indonesia. Jadi udah lengkap tuh, ada lighting, udah disediain kamera, terus perlengkapan kayak penunjang buat suaranya lebih bagus. Terus pokoknya ornamen-ornamen yang udah dibuat itu udah oke lah buat standar nasional gitu loh. Berarti kayak bener-bener studio gitu ya? Bener-bener studio yang proper buat produksi konten gitu lah.
Udah cocok banget berarti ya buat yang Cocok suka banget. konten-konten terus multimedia gitu. Nah, kamu masuk nih lewat jalur masuk apa nih? Jadi MMTC itu beda sama MMTC itu kan negeri. Cuman jalur masuknya itu bukan lewat SBMPTN atau SNMPTN. Jadi ada jalur sendiri. Namanya itu jalur CBT atau Computer Basis Test. Materi yang diujiin itu cuman TPA doang kalau nggak salah. Iya, TPA doang. Tes Kamu lewat potensi itu juga? Iya, benar. Oh. Dapat nilai berapa tuh, Bay? Pas itu, Bay? Atau mungkin Kalau nilai sih sebenarnya nggak diumumin ya. Oh. Yang penting lulus aja gitu. Oh ya, udah tahu lulus gitu ya, Iya. lulus. Tapi ada cerita menarik nih. Gimana? Tentang Ceritain, TPA. ceritain. Kan tes TPA itu kalau nggak salah bulan Maret kemarin. Ya. Nah, kita itu kan US ya, bulan Maret ya. Iya, kayaknya aku udah lupa juga. Aku udah lupa sih. Jadi tabrakan tuh jadwalnya. Terus kamu gimana? Terus pas jadwal itu aku inget banget itu hari Selasa apa ya. Jadi satu hari itu mapel US-nya itu kimia sama fisika. Bener-bener digabung jadi satu hari gitu ya. Terus aku mutusin buat izin satu hari. Tapi kalau nggak salah itu udah mulai online kan ya US-nya. Iya. Yang pakai HP itu kan. Iya, benar. Walaupun izin tapi aku tetap bisa ikut kan. Heeh. Tapi jadwal jamnya itu tabrakan juga tetap. Oh. Kamu tapi fokus yang buat TPA Nah. CBT kan? Atau gimana atau kamu fokus? Struggle-nya di situ. Harus benar mikirin mau fokus di salah satu mau fokus di US-nya, tapi ntar konsekuensinya pas tes CBT-nya itu jadi nggak fokus. Iya sih, benar. Dan kalau misalkan fokus di CBT-nya, ntar takutnya US-nya jelek gitu. Iya sih, benar-benar. Jadi jam 7 itu mulai kimia dulu kalau nggak salah. Aku ngerjain kan. Heeh. Set bla 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 bla. Kan online tuh. Iya. Pas keluar benar-benar yang penting ikut, nggak mau susulan gitu kan. Kalau nggak salah tuh pas keluar nilainya 21/40 gitu. Itu US. Itu gila sih. US setengah. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Itu udah benar-benar. Nah, habis itu langsung lanjut nih jam 10. Lanjut ke ujian CBT. Mantap. Tapi Jadi jadi waktu itu tuh udah kan kalau nggak salah bulan Maret tuh udah mulai pandemi ya. iya, udah mulai. Jadi Jogja itu udah mulai nerapin sistem protokol. Jadi yang ikut tes CBT itu mereka wajib buat pakai masker. Udah mulai tuh di bulan Maret lah kalau nggak salah. Nah sebelum masuk dikasih hand sanitizer. Tapi berhubung itu mendadak banget nih pandemi, jadi tempatnya tuh belum kayak dijarak-jarakin gitu loh. Belum standar protokol kayak sekarang. Jadi masih ketat banget gitu ya. jadi masih satu ruangan tuh kalau nggak salah ada sekitar 50 orang buat ikut seleksi. Oh, berarti ketatan kampusnya ketat juga dong Ketat berarti. juga sebenarnya. Oh. Cuma waktu itu kan masih transisi pandemi. Jadi pihak universitasnya juga ya udahlah apa adanya. Ya benar Daripada sih. ntar dipisah-pisahin terus jadwalnya terpecah lagi gitu. Bener banget. Oke, kita lanjut nih bahas tentang UKM nih yang ada di sana. Apa aja nih UKM yang ada di STMM? Kalau UKM sih aku belum begitu apal ya buat UKM yang ada di SMM. Cuman kalau aku sekarang itu baru ikut 2 UKM. Apa tuh? Jadi yang pertama ada teater. Oh, kamu ikut teater. Mantap. Pengen nyoba hal baru aja. Iya, benar. Terus ada apa lagi? Terus teater itu namanya kalau nggak salah ya teater Rai Gedik. Kalau misalkan Semada ada kan teater apa? Teater Pijar. Ya? Kalau di SMM tuh teater Rai Gedik. Okay. Terus apa bedanya teater yang ada di SMA, teater Pijar sama teater yang di Univ? Kalau menurutku sih ya, kalau misalkan teater yang di Univ itu event-event yang diadain tuh lebih banyak loh. Iya, jelas. Kayak misal ada perayaan apa dari pihak SMM-nya pasti ikut buat ngeramein itu acara itu. Jadi lebih banyak daripada SMA, soalnya kan jadi lebih sering buat kumpul gitu loh kalau Univ kan. Iya. Jadi lebih fleksibel. Beda kalau SMA. Iya, benar. Paling Sabtu Minggu ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak dispen pernah gitu lah ya. Gitu. Nah, oke, baik. Lanjut nih, tadi ada UKM apa selain teater di sana? Terus yang kedua aku baru ikut forum film.
Itu ngapain tuh? Forum film itu kita basically kayak pencinta film gitu. Terus suka ngamatin film. Tapi kadang-kadang kita produksi juga kayak short movie gitu. Bukan cuma gitu ya, tapi ada sesi juga diskusinya. Terus kita juga belajar buat ngepraktekin itu loh, buat ngebuat sebuah project kayak short movie. Jadi nggak cuma kita ngamatin doang, tapi benar-benar kita tahu kalau gimana sih proses produksinya. Iya sih benar. Soalnya multimedia sama perfilman cocok gitu, saling nyangkut kan. Yoi. Nah, oke nih. Aku mau langsung lanjut aja ke pertanyaan yang udah ada dari Ade Desmada 21. Soalnya lumayan banyak nih buat STMM. Pertama nih, Kak, portofolio untuk masuk animasi berisi apa aja ya Kak? Nah, buat teman-teman Semada 21 yang tanya, kalau masuk MMTC itu harus ada portofolio nggak sih? Iya, gitu kan? sambil nyambung nih. Apakah portofolio itu wajib nggak sih? Sebenarnya kalau portofolio itu nggak wajib. Cuman sebisa mungkin kalau teman-teman punya karya, tadi tanya portofolio yang bidang animasi ya. Sebenarnya mau animasi, mau produksi siaran, mau itu semua prodi, sebenarnya portofolionya sama. Yang penting karya, bentuknya karya. Dan itu nggak wajib ya? Dan itu nggak wajib sebenarnya. Cuman sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman punya karya, ya ditunjukin. Nah, aku mau nyambung sama yang penjelasan tadi yang tes CBT itu. Sebenarnya ada tes lagi, tes kedua. Jadi jumlah tesnya itu ada dua sesi. 2 tes. Jadi yang pertama kita CBT dulu kan. Iya, yang kedua bulan Maret. Dalam 1 hari itu langsung ada 2 tes. Oh. Aku ingat kemarin. Nah, pertama itu CBT. Nah, kedua tuh langsung lanjut ke tes wawancara. Oh. Cuman pas kloterku kemarin itu kan berhubung masih transisi masa pandemi kan. Iya. Jadi aku kan kloter 2 nih. Jadi buat tes wawancaranya ditiadakan. Jadi yang kebagian harusnya ada. Jadi yang kebagian tuh kloter pertama doang. Tapi aku tanya-tanya sama yang kloter pertama, katanya yang ditanyain di tes wawancara itu ya paling asalnya dari mana, hobinya apa. Ditanyain yang terus kayak kemampuan gitu ya. Kemampuan juga. Ditanyain juga. Terus kayak motivasi kamu buat masuk univ itu tuh apa gitu. Terus sama jangan lupa buat nunjukin portofolio pas wawancara. Meskipun gak wajib tapi harus kayak disarankan gitu Mas. Disarankan banget. Soalnya yang masuk ke MTC ini kebanyakan memang mereka tuh suka bidang kayak buat video-video kayak gitu kan. Ya, bener-bener. Terus jadi kebanyakan mereka tuh buat nge-scale up nilai-nilai mereka tuh buat ini loh, biar saingannya nggak terlalu ketat. Jadi mereka masukin portofolionya juga ke wawancara. Penting berarti. Tapi nggak wajib sih. Oke. Cuman disarankan aja. Biar nilainya kebantu lah. Biar nggak deg-degan banget. Benar. Nah lanjut nih. Tipe soal seperti apakah yang diuji proses seleksi masuk STMM? Yang tadi kan? Yang tadi ya, yang CBT ya. Jadi CBT itu materi tesnya TPA yang udah tadi aku sebutin kan. Jadi tes potensi akademik itu terdiri dari 3 materi kalau nggak salah. Ada numerik, ada verbal, sama penalaran. Numerik itu contohnya kayak arti dari ini loh, istilah-istilah gitulah. Kayak misal rigid, istilah rigid artinya apa? Keras misal kayak gitu. Terus kalau numerik itu matematika. Jadi soal-soalnya tuh kayak contoh ya yang aku ingat kemarin kayak pola bilangan. Terus soal-soal penalaran cerita gitulah. Soal-soal cerita tentang misal apa ya kayak jumlah perdagangan gitulah. Jadi angkanya berapa ntar hasilnya berapa gitu. Kayak tipe-tipe SBMPTN ya berarti. Sebenarnya mirip-mirip, cuman lebih basic lagi, nggak setinggi SBMPTN. Sama penalaran. Nah, penalaran ini hubungannya sama bahasa Indonesia. Sebenarnya ada 2 versi, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalau nggak salah. Tapi buat yang aku dapat kemarin tuh tesnya itu cuman bahasa Indonesia. Beruntung banget ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan ada bahasa Inggris, wah skakmat ya. Pasrah. Emang udah takdirnya kamu di SNM. Nih lanjut nih. Apa perbedaan prodi manat porsi sama metatoksi secara garis besar?
Jadi Dan prospek kerjanya tuh apa? prospek kerjanya ya. Sama. Jadi perbedaan mana protsi sama mantekstosi. Heeh. Jadi mana protsi itu manajemen produksi siaran. Jadi mana protsi ini gelarnya itu D4 diploma, bukan sarjana tapi sarjana terapan. Nah, kalau di mana protsi ini mereka lebih ke arah apa ya, kayak aku langsung nyebutin ini aja ya, prospek kerjanya. Oke. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi director, mau jadi produser, scriptwriter gitu, menulis naskah, pengarah acara, mau jadi news producer, mau jadi produser berita kayak itu, kalian cocok nih masuk ke manajemen produksi siaran. Terus beda kalau misalkan Matekstosi itu kan manajemen teknik studio produksi. Kalau misalkan di prodi ini lebih ke arah teknisnya, penggunaan alat-alat studio kayak gitulah. Di belakang layar gitu ya. Oke, orang di belakang layar gitu lah. Oke, tapi Terus prospek kerjanya banyak banget ternyata ya. Terus ini apa? Gelarnya juga sama, D4, diploma 4. Prospek kerjanya itu bisa jadi sound engineer, technical editor, bisa jadi videographer, bisa jadi lighting man yang ngatur-ngatur lampu. Pokoknya berhubungan dengan produksi di studio gitu lah. Mantap. Nah, aku mau lanjut tanya nih. Kak, di sana tuh ada beasiswa pemerintah seperti KIP kuliah nggak? Dan kita tuh wajib memiliki kamera digital nggak, minimal DSLR? Oke, untuk yang pertama ya, yang beasiswa dulu ya. Iya. Sebenarnya ada beasiswa buat tadi apa, beasiswa apa? Di STMM, beasiswa pemerintah gitu. Beasiswa Dari pemerintah ya. gitu. Sebenarnya nih STMM itu kan di bawah lingkungan ini ya, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebenarnya ada, tapi aku belum tahu persis nih info tentang beasiswa. Tapi ada sih. Ada. Kalau KIP kuliah ada nggak? Kalau KIP kuliah, kalau KIP kuliah apa ya? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Paling yang pertanyaan 2 tadi apa? Kamera harus wajib punya kamera kamera ya? nggak? Sebenarnya di keterangan di webnya itu kalau khusus jurusan manajemen teknik studio produksi atau Matekstosi itu dijelasin wajib punya minimal kamera SLR gitu lah. Cuman kebanyakan teman-temanku yang udah masuk sini tuh mereka juga belum punya kamera DSLR atau SLR gitu atau mirrorless semacam itu. Mereka malah pas tugas-tugas yang berhubungan dengan fotografi, mereka malah pakai HP. Jadi sebenarnya di website itu tertera wajib, cuman kenyataannya mahasiswa yang baru masuk itu, teman-temanku yang baru masuk itu kebanyakan masih belum punya kamera. Cuman mereka udah punya basic skillnya. Jadi yang terpenting itu kalian tahu dulu nih cara mengoperasikan kamera daripada punya kamera dulu. Nggak tahu cara mengoperasikannya kan. Iya. Lebih Jadi aneh. percuma sih kalau misalkan punya kamera tapi nggak tahu cara pakainya gitu. Nah, tapi di SNM tuh wajib asrama nggak sih? Kalau asrama sebenarnya ada, cuman sifatnya tuh nggak wajib. Itu fasilitas dari. Itu cuma salah satu fasilitas dari kampus. Jadi kayak disewain gitulah. Kalau misalkan ada keluarganya yang mau nengok anaknya ke MTC, bisa disewain buat nginep di situ. Mantap. Jadi biayanya lebih murah daripada hotel. Terus selama pandemi itu ada penarikan biaya nggak dari pihak STMM tuh? Kalau penarikan biaya saat ini sih belum. Cuman ada wacana buat tahun depan itu penarikan biaya buat UKM. Terus ya biasanya kan emang ada kayak mesti suruh bayar kan UKM gitu. Iya, kan? untuk fasilitas penunjangnya gitu lah. Cuman untuk nominalnya juga belum ada info sih sampai sekarang, baru wacana doang. Oke. Gitu. Nah, sayang banget nih kita udah sampai akhir bincang-bincang sama STMM. Nah, nih Bay, kasih tahu dong kenapa harus milih STMM nih buat teman-teman Semada 21. Nah, buat teman-teman Semada 21 yang pengen banget buat masuk STMM. Jadi yang buat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama orang-orang tuh, STMM negeri apa swasta sih gitu? Iya, biasanya. Aku biasanya dulu juga kan, sempat daftar kan di iya, STMM. Anda juga sempat daftar gitu kan? Masih ragu gitu kan? Iya, kayak
negeri nggak ya? Sebenarnya negeri ya? Kan tadi aku udah jelasin MMTC itu di bawah atau MMTC ya kita sebutnya. Itu di bawah naungan Kominfo. Jadi otomatis dari negeri. Cuman bedanya itu bukan kedinasan atau politeknik ya kalau nggak salah atau ikatan dinas. Jadi sebelumnya itu banyak beredar nih pesan broadcast hoax di WA kalau misal nyebutin MTC itu kedinasan atau ikatan dinas. Soalnya aku dulu juga ketipu gitu kan. Nah, orang tua aku masuk STMM aja soalnya langsung kerja gitu. Kedinasan tapi negeri ya. Tapi negeri. Cuman jangan ketipu ya teman-teman buat pesan broadcast yang nggak jelas itu itu hoax sih. Oke, mantap. Jadi yang benar itu negeri biasa, cuman bukan kedinasan. Tapi dari pihak kampusnya buat prospek kerjanya itu MMTC udah kayak ngebangun kerjasama sama stasiun TV nasional buat rekomendasi. Buat misal stasiun TV A misal, kita nggak sebut stasiun TV-nya ya. Mereka mau nyari talent nih atau nyari videographer atau lighting man. Nah dari merekanya itu udah langsung istilahnya ngelobi lah kayak MTC buat siswa-siswa yang lulusan dari sana gitu kan. Rekomendasi gitu. Oke, mantap, jadi untuk prospek kerjanya insya Allah dimudahkan gitu lah. Mantap. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oke, mantap banget. STMM. Oke, makasih banget nih buat Bayu yang udah hadir di podcast Walisam 7 ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang STMM. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama podcast nanti bakal dijelasin lebih lanjut saat Walisam. Jadi tetap pantengin podcast Walisam dan jangan lupa selalu semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.